Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Candinata dari kelas 11 Sija 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas website CRUD sederhana saya. Nah, jadi ini adalah database saya dengan nama Rekas Bakery. Lalu di sini ada tabel saya dengan nama T pesanan. Nah, di dalam tabel saya ini ada value ID pesanan, kode, nama, jenis, jumlah, tanggal diterima, dan tanggal pemesanan. Jadi ini adalah codingannya. Nah, pada bagian atas ini berfungsi untuk mengkoneksikannya ke database. Lalu pada bagian ini berfungsi untuk memfungsikan tombol simpan atau create. Nah, lalu pada bagian sini ini berfungsi untuk pengujian data akan diedit atau disimpan baru. Nah, lalu di sini saya menambahkan string edit untuk mengedit data dan ini adalah scriptnya. Lalu saya lanjut ke bagian bawah. Ini berfungsi untuk memberitahu apabila, jadi semisal saya mengedit data dan apabila edit datanya sukses, maka akan ada notifikasi edit data sukses. Namun apabila edit data saya gagal, maka akan ada notifikasi edit data gagal. Lalu di sini saya menambahkan string simpan dan ini berguna untuk memasukkan data ke dalam website saya dan database saya. Dan ini sama seperti edit data tadi, apabila saya berhasil untuk menyimpan data, maka akan ada notifikasi simpan data sukses. Namun jika saya gagal, maka akan ada notifikasi simpan data gagal. Nah, ini tuh posisinya ada di bagian paling atas, nantinya tuh ada di bagian paling atas pada layout website saya. Lalu di bagian bawah sini, bagian bawah sini, ini untuk mendeklarasi variabel untuk menampung data yang akan diedit. Lalu ini if iset string get, ini untuk pengujian jika tombol edit atau hapus data. Dan ini untuk pengujian edit data. Lalu ini di string tampil ini berfungsi untuk menampilkan data yang akan diedit. Jadi apabila saya ingin mengedit data, maka nanti isi-isinya tuh bakal muncul di dalam kolom pada bagian layout website saya. Lalu di sini ada string get hal hapus. Jadi ini berfungsi untuk bagian hapus ya atau delete. Lalu di sini adalah persiapan hapus data. Dan sama seperti edit dan simpan tadi, ini berfungsi untuk memberikan notifikasi apabila saya menghapus data sukses, maka akan ada notifikasi hapus data sukses. Namun apabila gagal, maka akan ada notifikasi hapus data gagal. Lalu pada bagian sini, ini berfungsi untuk memberikan tampilan pada website saya. Nah, di sini ini untuk judul website saya, data pesanan Rekas Bakery. Lalu pada bagian sini ini untuk kode pesanan. Jadi saya bisa memasukkan kode pesanan itu dari sini. Lalu di sini ada bagian nama pemesanan. Nama pemesan, Jadi nanti saya bisa memasukkan nama ke dalam sini. Lalu di sini ada jenis kue. Di sini ada 5 jenis kue, yaitu brownies, bomboloni, croissant, donuts, dan crumboloni. Jadi saya bisa memilih salah satu dari ini nantinya. Lalu ke bagian bawah di sini ada jumlah. Nah, ini jadi saya bisa memilih kalau misalnya saya ingin 1 atau 2 gitu. Jadi misalnya saya memesan donat dan saya ingin donatnya 2, lalu saya bisa memilihnya di sini gitu. Otomatis saya tinggal ngeklik saja, nanti bakal langsung bertambah angkanya. Lalu di sini tanggal diterima. Jadi ini tuh tipnya
tipenya date. Jadi nanti ketika saya klik, lalu di situ akan ada muncul seperti kalender dan nantinya saya bisa mengatur tanggalnya otomatis dari situ. Lalu di sini untuk button simpan dan button kosongkan. Jadi ini yang simpan ini tuh terkoneksi sih ya sama yang di atas tadi. Jadi simpan ini tuh fungsinya create. Lalu di sini ada kosongkan apabila saya salah untuk memasukkan data, maka saya bisa mengosongkan pada tampilan halamannya. Lalu ke bagian bawah sini. Nah, di sini saya juga menambahkan fitur cari pada bagian website saya. Jadi ketika saya ingin mencari data, saya bisa langsung menggunakan fitur ini gitu dengan mengetikkan kode ya, dengan mengetikkan kode atau nama pada bagian read website saya. Lalu di sini, nah ini berfungsi sebentar. Ini berfungsi untuk memfungsikan fitur cari saya tadi ya. Jadi saya bisa mencari datanya itu dengan fungsi ini, dengan script ini. Lalu pada bagian bawah sini, ini adalah footernya. Saya menambahkan teks copyright 2024 pada bagian footernya. Dan selesai. Saya akan mencoba untuk menguji apakah website saya itu dapat berfungsi semua atau tidak. Tada! Jadi ini adalah tampilan website CRUD sederhana saya ya. Lalu di sini saya ingin mencoba untuk create data, untuk membuat data. Di sini saya memasukkan 006. Lalu nama pemesannya nama saya sendiri, tes. Dan jenis kuenya di sini saya milih kuasong. Nah, nih tadi pada bagian jumlah saya tinggal mengklik ini, lalu di sini akan menambah angkanya ya. Dan ketika saya klik lagi berubah jadi 2, klik lagi 3, 4 gitu ya. Lalu di sini pada bagian tanggal diterima. Nah, ini yang tadi saya bilang seperti tampilan kalender ya. Jadi di sini saya bisa langsung memilih tanggalnya otomatis. Di sini saya memilih tanggal 17. Oke, saya simpan. Apakah berhasil? Nah, simpan data sukses seperti yang saya kasih tahu tadi. Oke, kita ke bagian bawah. Nah, ini data saya masuk ya. Kode pesanan 006 dengan nama Ires, jenis kuasong, jumlahnya 4 dan tanggal 17. Lalu kita akan coba untuk fungsi update. Apakah ini bisa berfungsi atau tidak? Oke, kita coba langsung. Di sini saya ingin mengubah namanya menjadi Fadeloli. Oke. Ya, saya coba simpan. Nah, edit data sukses. Berarti saya berhasil untuk mengedit data ini. Lalu kita lihat pada tampilan read-nya. Jadi tadi fungsi create berhasil, fungsi read berhasil, create berhasil, dan update berhasil ya. Nah, ini dia. Datanya berubah jadi Fadeloli. 04. Nah, ini masih sama ya. Lalu kita coba untuk fitur delete-nya, apakah ini bisa atau tidak. Nah, di sini ada notifikasi apakah Anda yakin akan hapus data ini. Oke, saya oke aja. Lalu, nah, hapus data sukses berarti bagian delete pada CRUD ini tuh berfungsi ya. Lalu di sini juga tadi saya bilang ada bagian search. Kita cari berdasarkan kode atau nama ya, tadi saya bilang. Nah, kita akan coba cari berdasarkan kode aja. Kita mau cari kode ini 003. Oke, kita cari ya. 003. Coba kita lihat ke bawah. Nah, jadi di sini yang muncul cuman kode 003 juga. Jadi semua fungsi yang ada pada tampilan website saya ini tuh dapat berfungsi dengan baik semua. Ini ya, jadi ini datanya. Coba kita akan memasukkan datanya dulu. Lika, jenis kuenya bomboloni.
kita simpan. Nah, di sini masuk ya, tapi di sini apakah masuk atau tidak? Nih kita lihat belum ada ya, karena belum saya refresh. Nah, muncul ya di sini, berarti dapat terkoneksi ke dalam database saya. Jadi pada tugas website CRUD saya ini bisa dikatakan berhasil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.